Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi yahkumu bil haqq wa yaqdi bil 'adl wa yahdi an-nasi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wansur 'alaina rahmatak birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap para alimil ulama, para asatid wal asatidah, para guru, para kiai yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Teriring doa mudah-mudahan guru-guru kita, para sesepuh kita, orang tua kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan panjang umur, diberikan ilmunya yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati bil khusus, saya punya guru, saya punya orang tua, saya punya kakak tercinta. Beliau yang sering nasihatin saya, beliau yang sering ngingetin saya, beliau juga yang sering kasih ilmu dan nasihat buat saya. Mukarram Kakanda Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi MA, mata'anallahu bituli hayati. Doain beliau mudah-mudahan panjang umur, hidupnya makin berkah, sehat afiat, mudah-mudahan segalanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Maskan, yang terhormat Al-Mukarram DKM Masjid apa namanya? Syarif Fadilah Ustadz Iqbal, Mukarram Ustadz Yaya, Ustadz Didin, Ustadz Imam Abi Syauqi, Ustadz Tamrin, Ustadz Zulkarnain, Ustadz Narya, banyak ustadz-ustadz ya. Bil khusus yang menjadi MC pada pagi hari ini, Al-Mukarram Akhinatillah Ustadz Tamrin SPDI Ustadz. Mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi hari ini senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu istiqamah untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya saya terus terang bingung ini mau ngomong apa, Pak. Apalagi di samping kanan kiri saya banyak para alim ulama, apalagi abang saya. Kalau udah ada abang saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi mudah-mudahan dengan doa beliau insya Allah saya akan menyampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak pagi ini kita merasa bersyukur kepada Allah. Maka tidak ada kalimat yang begitu berharga, tidak ada kata yang begitu indah, melainkan ungkapan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu. Allah berikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat rezeki. Dan yang paling utama adalah nikmatul iman dan Islam.
sehingga masya Allah cuacanya kan enak banget ini Pak Adem, ya enggak? Belum lagi mohon maaf bini kita di rumah Romana udah begitu aja dah pokoknya. Tapi masya Allah dengan iman yang kita punya, Allah pilih kita menjadi orang-orang yang mau melangkahkan kaki kita untuk duduk di majelis ilmu, kita salat subuh berjamaah. Maka mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah Allah berikan keberkahan buat kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang spesial buat umatnya yang sudah bangun pagi kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengadakan Isra Mi'raj, maka kita mendapatkan doa yang umum. Doa yang umum karena kita telah mensyiarkan agama Allah. Kalau kita merayakan Maulid pun sama, kita mendapatkan doa yang umum. Tapi subhanallah, pagi ini karena kita bangun pagi, kemudian kita beribadah kepada Allah, kemudian Rasulullah mendoakan kita dengan doa yang khusus, dengan doa yang spesial, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu la yukhliful mi'ad. Enggak pernah bohong kayak caleg, bener ya? Nabi itu enggak pernah menjanji-janjikan. Apa yang beliau sampaikan pasti benar, pasti jujur, karena apa yang Rasulullah sampaikan itu bukan dari hawa nafsu, akan tetapi memang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampaikan enggak pernah bohong nih. Rasulullah doain kita biar makin berkah hidup kita, karena begitu penting keberkahan itu dalam kehidupan kita. Bahkan dalam akhir zaman ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata keberkahan itu sering dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Pak, dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan, la taqumus sa'ah hatta yatabarakal zaman. Tidak akan sampai hari kiamat, sampai saat itu waktu berasa begitu cepat. Fatakuna sanatu kasyahri, di mana 1 tahun itu kita berasa cepat tuh kayak cuman sebulan. Wa yakuna syahru kal jum'ati, 1 bulan itu begitu cepat bagaikan 1 minggu. 1 minggu kayaknya cepat banget kayak 1 hari. 1 hari begitu cepat bagaikan daun kering yang terbakar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu penting keberkahan itu. Di akhir zaman justru Allah akan mencabut keberkahan kita. Kalau kita bicara logika, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kalau yang namanya perputaran bumi itu secara ilmiah, secara fisika akan berputar, tapi putarannya makin lambat, bener gak? Enggak kayak dulu kita bedanya Pak, lagi kita main gangsing, main panggal. Apa kita panggal? Yo ya. Pak, yo ya. Iya, kalau anak sekarang nggak tahu tuh begituan, taunya gadget, taunya Samsung sama iPhone gitu ya. Iya. Kan kita kalau main panggal tuh makin kita pertama putaran kan putarannya makin cepat, bener kan? Putaran tuh makin cepat tapi lama-lama makin lama. Nah ini apa ya? Kita kan kalau main panggal begitu Pak, saat diputar push cepatnya luar biasa, tapi lama-lama makin lama. Itu kan sudah secara logika fisika, benar ya? Tapi subhanallah, dalam hadis Rasulullah ini justru waktu itu merasa terasa makin cepat. Pertanyaannya, apakah dunia itu putarannya semakin cepat sehingga
waktu satu hari 24 jam menjadi seperti 12 jam. Atau waktu satu hari seharusnya 24 jam menjadi seperti 6 jam. Tapi ternyata tidak, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat waktu 1 jam saat ini dengan 1 jam di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, betul ya? 1 bulan 30 hari saat ini dengan masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama. Tetapi kenapa di akhir zaman ini ternyata waktu itu begitu cepat? 1 minggu terasa 1 hari, 1 hari terasa 1 jam. Kan kita ngerasain karena begitu Pak ya? Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya Pak ya? Ya Allah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhajnya Syarah Sahih Muslim, beliau menerangkan bahwa hadis ini menerangkan bahwa justru waktu itu sama dengan waktu yang lalu, jam itu sama dengan jam yang lalu, tapi ternyata keberkahan itu yang Allah cabut. Ya Allah Pak, mohon maaf Pak, kita kan akhir zaman ini subhanallah. Kira-kira Pak, kita Pak, kira-kira nih banyakkan baca WA kita apa kita baca kulhu 3 kali? Coba. Padahal kan baca kulhu 3 kali ya yang 5 menit itu benar kan? Pahalanya orang yang baca kulhu sama orang yang menghatamkan Al-Quran. Tapi Masya Allah Pak, roman-romanan kita mas sering banyakkan baca WA, itu benar ya? Itu mas saya Pak, saya ya nggak saya nyalain orang lain, saya memang saya sendiri. Ya Allah, benar ya? Artinya keberkahan itu penting dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang memikirkan karir, mengejar kekayaan, mengejar hartanya, tapi tidak pernah memikirkan keberkahan dalam hidupnya. Saya ingat betul Pak, dulu pernah dinasihatin oleh abang saya sendiri. Waktu saya mau berangkat umroh, saya sempat ngomong, Pak, kalau orang umroh mah depan Ka'bah, akan yang namanya depan Ka'bah ya Pak ya, doa mah ijabah insya Allah kan gitu ya. Saya bilang, Amung, saya panggil abang saya Amung, saya minta kaya aja, berjuta banyak, begitu Pak. Dan biar kaya aja, saya kalau kaya mah enak, jadi ustaz kaya mah begitu. Tapi ternyata subhanallah beliau bilangin nama saya, Neng, jangan minta kaya sama Allah mah, minta berkah sama Allah. Sebab kalau hidup kita berkah, insya Allah Allah cukupin segalanya. Maka yang namanya berkah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukan dilihat dari segi materi banyak tidaknya, bukan dilihat dari si miskin atau si kaya, bukan dilihat dari si ganteng atau si cakep, bukan dilihat dari si ganteng atau si jelek, bukan. Tapi keberkahan itu kata ulama adalah dilihat dari seberapa banyak kualitas yang kita miliki daripada kuantitasnya. Imam Nawawi itu Pak, beliau usia tidak terlalu tua, tapi subhanallah umurnya tidak begitu panjang, namun beliau begitu banyak mengarang kitab-kitab sampai saat ini karyanya kita pelajari di pondok-pondok pesantren. Ini artinya apa? Walaupun hidupnya tidak panjang, umurnya tidak panjang, tapi beliau memiliki umur yang berkah sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Pak, berkah, berkah. Orang kalau hidupnya berkah, insya Allah nikmat. Nih kita Pak punya duit 10.000 tapi nggak berkah, ya Allah nggak bisa kuliah apa itu Pak, bener nggak? Tapi kita punya duit 100 juta berkah, ya Allah kontrakan bisa dapat, nggak bener ya? Iya usah kalau 100 juta, balikin dah, saya balikin Pak, saya balikin. Orang punya duit 20.000 kalau hidupnya nggak berkah, Masya Allah, kira-kira beli nggak tuh Pak sama makanan? Kalaupun beli juga mie ayam, tahu dia beli mie ayam 20.000, gara-gara kebanyakan saus sama sambal akhirnya perutnya sakit.
Gara-gara punya sakit masuk rumah sakit, biaya rumah sakit kira-kira murah apa mahal, Pak? Lah, ini pentingnya keberkahan. Oleh karenanya hari ini kita mengejar keberkahan di pagi ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat hidup kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, berapa banyak orang yang mohon maaf kehidupannya hanya sederhana. Hidupnya seorang petani, hidupnya hanya seorang becak, hidupnya hanya supir angkot, hidupnya hanya seorang satpam, tapi subhanallah, karena dia mengejar keberkahan, dia meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya jadi semua. Benar ya Pak ya? Iya, ada yang jadi kiai, ada yang jadi profesor, ada yang dokter, ada yang jadi insinyur, jadi semua Pak. Tapi subhanallah, berapa banyak orang yang kekayaannya miliaran, duitnya seabrek-abrek, kekayaannya begitu banyak, tapi subhanallah karena hidupnya tidak berkah, kekayaannya tidak berguna. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak ada manfaat baginya. Oleh karenanya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kajian pagi ini, dengan kita ngaji pada pagi hari ini subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan buat hidup kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang berkah, anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maafin ya Pak. Maafin ya Pak. Maafin. Maafin ya Pak. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.